Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas berkat, karunia dan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan di dalam kehidupan kami mau melandasi kehidupan kami ini dengan firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 16 sampai dengan 20. Yesaya 40 ayat 16 sampai dengan 20 yang menyatakan, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita pasti pernah membandingkan apa yang kita miliki, apa yang kita temui, dan apa yang kita alami. Misalnya saja, sederhananya, ketika kita senang di salah satu restoran A. Oh, restoran A ini ayam gorengnya enak, terkenal enak. Lalu ada lagi yang bilang, oh enggak, enaknya di restoran B. Atau juga ketika kita membeli baju online, kita lebih memilih dan membandingkan baju online ini karena lebih praktis. Kita tinggal andalkan gadget saja, beli di online, barangnya sudah datang. Dibandingkan kita ke mall atau ke toko baju, kita harus pilih baju dan itu akan memakan waktu yang cukup lama dan harganya juga dibandingkan beli online lebih mahal di toko baju. Dan ada saja banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita bandingkan. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun dan dengan siapapun, yaitu Allah kita. Sama halnya dengan Nabi Yesaya yang mau mengungkapkan bahwa Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pandangan umum masa sejarah pada saat itu, bangsa-bangsa belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu mereka sungguh terikat pada dewa-dewa yang mereka sembah. Jadi ketika bangsanya maju, dewa-dewa dan para ilah-ilah inilah yang dimasyurkan. Dan dewa-dewa dan para ilah inilah yang disembah dan diagungkan. Berbeda ketika Tuhan Allah kita, di mana ketika umatnya jatuh, ketika umatnya terpuruk, bahkan dibuang dalam masa pembuangan di Babel, Allah lah yang berkuasa atas hidup mereka. Tidak ada bandingnya. Dalam nas Alkitab pada pagi hari ini, Nabi Yesaya mengingatkan, menyuarakan kehendak Allah. Sekalipun segala pohon di pegunungan Libanon yang merupakan salah satu penghasil kayu bangunan ini ditebang untuk membuat kayu api dan seluruh marga satwa yang berkeliaran itu disembelih sebagai korban bakaran, hal ini tidak berarti apa-apa bagi penebusan umat, bagi pembebasan mereka di pembuangan di Babel. Karena yang mampu
menebus mereka, yang mampu membebaskan mereka dan membebaskan umat Israel itu hanya Allah saja. Tidak ada siapapun yang mampu. Satu-satunya Allah saja, tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun. Berita pembebasan bangsa Israel dalam masa pembuangan adalah bukti bahwa sesungguhnya Allah lebih berkuasa dibandingkan apapun. Dibandingkan dewa-dewa, ilah-ilah lain, Allah lebih berkuasa. Pembuangan itu tidak membuktikan bahwa Allah itu tidak berdaya untuk menolong umatnya. Justru masa dalam pembuangan itu menunjukkan bahwa Allah adil kepada umatnya. Bahwa ada upah, ada ganjaran atas kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh umat. Dan yang perlu ditekankan adalah Allah tidak menghilangkan kasih-Nya kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini juga yang patut kita imani dalam kehidupan kita. Bahwa kasih Allah tidak hilang dalam kehidupan kita. Kasih Allah terus menyertai kehidupan kita. Dan bagi kita yang merasa lelah, bagi kita yang merasa tidak berdaya untuk hidup ini, karena berbagai persoalan, berbagai permasalahan hidup, pagi ini kita dikuatkan melalui perenungan firman Tuhan. Untuk meyakini bahwa Tuhan ada dalam hidup ini. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan, menghiburkan segala persoalan dan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Segala persoalan, luka hati, dan berbagai penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, marilah kita jalani, kita gumuli, dan kita nantikan itu bersama dengan Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Lalu dari perenungan Tuhan saat ini juga kita diajak untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bukan mengandalkan kepintaran diri sendiri. Bukan mengandalkan apa yang kita miliki. Namun kita diajak untuk mengandalkan Tuhan yang tidak ada bandingannya. Jika inilah yang kita imani dalam hidup ini, maka sebesar apapun tantangan, sebesar apapun persoalan hidup kita, sebesar apapun masalah dalam hidup ini, kekuatan itu akan kita dapatkan untuk melihat pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diajak untuk memberitakan kasih Allah yang tidak berkesudahan dan tidak pernah pudar melalui kehadiran kita di tengah kehidupan kita bersama dengan sesama. Dengan cara kita memberikan motivasi bagi mereka yang hampir putus asa. Dengan cara kita memberikan kata-kata penghiburan bagi mereka yang berduka. Mengasihi sesama tanpa terkecuali, tidak membeda-bedakan. Dan di minggu Advent ini, marilah kita menyambut kedatangan Yesus Kristus dengan kesiapan diri kita. Dengan terus membenahi diri kita, dengan terus membarui diri kita. Tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Bagi kami yang merasa putus asa karena persoalan-persoalan hidup kami, bagi kami yang berduka, bagi kami yang lelah dengan hidup ini, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kasih-Mu tidak pernah hilang dalam hidup ini. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami.
dan ajarlah kami untuk memberitakan kasih-Mu dengan tingkah laku hidup kami sehari-hari. Dengan kehadiran kami, orang lain boleh merasakan kasih Tuhan yang dapat membuat mereka juga boleh menyadari bahwa Tuhan adalah pengasih dan juga penyayang dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Berikan kami hikmat agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk pekerjaan kami berdoa untuk usaha yang kami lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa berserta dengan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan boleh senantiasa mewujudkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dalam situasi pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah, melalui kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Kiranya kami boleh mengikutinya. Berikan kami hikmat agar kami selaku masyarakat, kami juga boleh mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami gumuli dalam hidup ini, namun kami yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami dan senantiasa memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Dan kami hanya mau mengarahkan hidup kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan tuntunan penyertaan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.